Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang uji validitas dan reliabilitas. Jadi uji validitas dan reliabilitas itu digunakan untuk mengukur suatu instrumen, baik angket maupun instrumen tes, sebelum kita menguji ke sampel. Jadi apa itu uji validitas dan reliabilitas? Jadi uji validasi itu berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Kemudian ada yang berpendapat lain bahwasanya validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebelumnya sebenarnya yang diukur. Jadi uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu ukur apa yang diukur. Contoh gini, misalkan kita mau mengukur kualitas handphone, ada produk baru ada produk handphone produk baru, dan handphone tersebut itu sebelum disebarkan ke khalayak umum, handphone tersebut terlebih dahulu diuji dengan mengambil beberapa sampel orang yang menggunakan handphone tersebut, kemudian diukur dengan alat ukur. Nah, alat ukurnya itu harus diuji dulu. Namanya uji validitas dan reliabilitas. Nah, kalau uji validitas itu bahwasanya pertanyaan-pertanyaan dalam alat ukur yang digunakan untuk menguji handphone tersebut itu benar-benar dapat digunakan atau tidak ke khalayak umum gitu. Jadi kita mengukur dulu alat yang mau buat ngukur gitulah. Intinya seperti itu. Nah, itu uji validitas. Nah, kemudian pengambilan keputusannya jika ini berpaduan dengan R hitung nanti. Jadi pengambilan keputusannya itu jika R hitung lebih besar dari L tabel, maka instrumen dikatakan valid dan sebaliknya. Dikatakan tidak valid jika R hitung lebih kecil dari L tabel. Nah, menghitungnya itu menggunakan korelasi produk momen. Nanti kita akan menghitung dengan SPSS dan bagaimana cara menyimpulkannya. Jadi intinya kalau uji validitas itu mengukur keabsahan kevalidan alat yang digunakan untuk mengukur gitulah. Tadi di awal sudah saya sebutkan, sudah saya jelaskan sedikit. Nah, kemudian reliabilitas, sekarang ke reliabilitas. Di reliabilitas itu apa sih? Menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian dapat memperoleh informasi yang digunakan dan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Jadi instrumen yang digunakan itu harus dipastikan benar-benar dapat mengumpulkan informasi lah. Itu. Kemudian ada berpendapat lain, reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya dan dapat diandalkan bila suatu alat pengukur dipakai berkali-kali gitu. Nah, ini menggunakan uji reliabilitas menggunakan kerombah alfa dengan pengambilan keputusan itu. Jika alfa lebih besar dari 0,90 maka itu sempurna, hampir mendekati 1. Dan jika lebih kecil dari 0,5 itu rendah dan itu bisa dipertimbangkan atau kemungkinan tidak reliable. Nah, jadi begitu. Nah, misal langsung saja kita ke SPSS, bagaimana cara menghitungnya. SPSS, mana ini SPSS? Nah, ini. Uji validitas dan reliabilitas. Jadi gini, misalkan di sini saya ada 8 pertanyaan. 8 pertanyaan. Kenapa kok saya di sini dikasih total? Nanti biar sekalian nanti untuk mengukur validitas soal. Jadi kalau mengukur validitas soal itu harus ada skor total. Nah, asumsinya ini saya praktek asumsinya bahwasanya ada 8 butir kuesioner. Ini ada 8 butir kuesioner. Pertama
Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, sampai pertanyaan ke-8. Nah, tipenya numerik, karena nanti akan numerik, weight-nya 0, kemudian ini right, dan scale untuk kalibernya scale ini. Nah, Pak, kalau misalnya banyak ya tinggal kita tambahin di sini. Ada skor total di sini. Nah, kemudian setelah itu nih variable view di variable view. Kemudian kalau udah diisi, baru kita ke data view. Nah, ke data view. Nah, jadi ini ada 8 pertanyaan yang diisi oleh 20 responden. Nih, sampelnya 20 responden. Nah, kemudian jangan lupa untuk mengukur validitas itu ada skor total di sini. Jadi total untuk baris pertama itu adalah 37, baris kedua ada 35 dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana cara mengukur validitasnya? Kita klik analyze ya. Kemudian bivariate. Nah, tadi awalnya ini sini ya, bivariate. Kemudian ini variabelnya dipindah ke variabel ini. Kemudian klik OK. Nah, ini ada di sini korelasi produk mana. Ada butir pertama, butir kedua, butir ketiga, sampai butir ke-8. Cara pengambilan keputusannya ini ada 8 pertanyaan tadi. Jadi 8 pertanyaan ini yang bisa dipakai atau yang valid itu yang mana? Nah, 8 pertanyaan diisi oleh 20 orang, berarti N-nya kan 20. Nah, kalian membandingkan nilai R tabel dan R hitung tadi. Nah, R tabel berarti N-nya 20 dengan alfa 0, atau 5% atau 0,05. Ya, kita lihat di sini. Bagian Pearson correlation-nya 667, 0,667, 0,595. Nah, kita membandingkan dengan R tabel. R tabel untuk N20 itu adalah 0,4227. 0,4227. Nah, kita lihat hasil perhitungan di SPSS ini. Yang untuk yang pertanyaan pertama, itu nilai R hitungnya 0,667. Berarti lebih besar kan dari nilai R tabel. Berarti ini valid. Yang kedua, 0,595. Berarti ini valid karena lebih besar. Dan yang berikutnya, 0,471. Berarti pertanyaan ketiga itu valid. Karena ini masih 0,471. Sementara L tabelnya tadi 0,422. Dan seterusnya. Nah, yang nggak valid yang mana? Yang pertanyaan kelima. Ini hanya bernilai R totalnya atau R hitungnya itu 0,243. Berarti kan lebih kecil dari 0,4227 tadi yang R tabel. Maka ini tidak valid. Pertanyaan nomor 5 tidak valid, perlu direvisi atau diganti. Kemudian dah, ini sudah valid. Berarti hanya pertanyaan nomor 5 saja yang perlu diganti atau direvisi. Jadi dari 8 pertanyaan tadi yang diberikan kepada 20 responden, ternyata pertanyaan nomor 5 itu tidak valid karena nilai R totalnya lebih kecil dari R tabel. Jadi begitu. Ya, jadi nomor 5 ini enggak valid. Nah, itu uji validitas. Nah, bagaimana untuk uji reliabilitas? Nah, soal yang sama kita uji validitasnya. Misalnya saya ngambil dari soal yang sama. Kita harus uji reliabilitasnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti untuk uji reliabilitas, nilai total ini, yang ini, itu nggak dipakai. Caranya gimana? Caranya, klik analyze, kemudian scale, reliability analysis. Nah, reliability analysis. Ini saya balikan dulu. Nah, untuk uji reliabilitas, nilai total ini nggak dipakai. Berarti hanya nilai kuesionernya aja untuk variabel itemnya. Nah, jangan lupa di sini alpha karena kita pakai kerombah alpha.
Kita klik OK. Klik. Nah, ini. Jadi totalnya itu ada 20 responden. 20 responden. Dan kemudian ada 8 item pertanyaan dan nilainya 0,715. Artinya tadi berdasarkan yang di PowerPoint tadi, ini mempunyai nilai yang reliable 0,715. Tapi kalau misalnya di sini 0,25 dan lain sebagainya, berarti itu tidak reliable. Baik, itu saja yang bisa saya berikan untuk uji validitas dan reliabilitas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.